Dan kalau saya pergi untuk membagi firman Tuhan, itu adalah yang harta yang terdahsyat yang saya miliki. Katakan amin. Amin. Karena itu Bapak Ibu, saya percaya kalau kita seia sekata, kalau kita rukun, maka Tuhan sudah mencurahkan berkat-berkatnya ke tempat ini. Amin. Maka Tuhan akan memberikan jiwa-jiwa dari utara, timur, barat, selatan. Amin. Tuhan akan memperluas tempat ini menjadi tempat yang lebih besar. Amin. Dan Tuhan akan kirim jiwa-jiwa yang haus dan yang lapar akan firman Tuhan, yang haus, yang rindu akan lawatan Tuhan. Amin. Melalui Bapak Gembala Pak Doni dan Ibu Berta yang terkasih. Bapak Ibu, ada satu kejadian yang benar-benar di Amerika sekarang menjadi tempat ibadah yang luar biasa banyaknya, South of Carolina. Dulu dimulai dengan persekutuan lebih sedikit dari ini, mungkin hanya 12 orang, tapi mereka sungguh-sungguh mengasihi satu dengan yang lain, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh menyimpan firman Tuhan, sungguh-sungguh beribadah. Dan apa yang terjadi pada suatu hari, ketika mereka sedang berdoa dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus turun di tempat itu, dan tempatnya itu tidak jauh dari tol, hanya dekat sekali. Di sepanjang tol itu berderet-deret mobil yang antri, semuanya keluar dan berlutut menangis kepada Tuhan. Karena apa? Karena doa dari tempat ini. Dan Tuhan pakai satu kumpulan umat Tuhan yang sederhana, tapi ketika seperti tempat ini, ketika doa yang dinaikkan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ketika semuanya memiliki iman, yes, amin, maka sesuatu akan terjadi. Amin. Saya percaya kalau Tuhan memberkati Amerika, Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkati tempat ini juga. Ya, Tuhan memberkati Israel dan seluruh muka bumi ini. Bapak Ibu, saya berulang ini sampaikan firman Tuhan di gereja di Sunter dan juga pernah di GBI Ciledug. Tuhan begitu baik memberikan saya karunia juga untuk memberitakan firman Tuhan. Karena saya dari remaja, saya selalu mendengarkan firman Tuhan dengan cermat dan saya selalu menyimpan itu. Ya, jadi saya rindu sekali membagikan tentang iman. Jikalau kita memperkatakan segala sesuatu dengan iman. Contohnya, ketika anak kita sakit, saya seringkali memperkatakan dengan iman dan terjadi. Bapak Ibu, ketika mengalami anak yang sakit, tolong jangan mengeluh, tolong jangan meminta-minta tolong kepada Tuhan dengan kalimat yang Tuhan Yesus tolong sembuhkan saya. Itu belum perkataan yang iman. Bapak Ibu harus mengatakan Tuhan Yesus atau Bapa Yesus Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Aba saya, aku percaya anak aku sudah sembuh. Itu perkataan yang iman. Tepukkan buat Tuhan. Itu perkataan yang iman. Aku percaya anakku sudah sembuh. Jadi jangan, Tuhan tolong sembuhkan anakku. Amin. Mau kita coba? Kita coba ya di rumah. Karena apa? Karena semuanya Tuhan sudah lakukan di kayu salib 2024 tahun yang lalu. Ketika Tuhan mengatakan it is finished, semua sudah selesai. Yang sakit sudah disembuhkan, amin. Yang miskin sudah diberkati, yang lemah sudah diberikan kekuatan baru, amin. Ketika anak kita mengalami mau ujian Eptanas atau apapun lah, katakan Tuhan, aku percaya anakku lulus, amin. Aku percaya anakku berhasil. Itu yang harus keluar dari mulut kita. Jadi bukan lagi perkataan minta tolong kepada Tuhan. Karena kita tiap-tiap orang kita sudah diberi kuasa untuk mengatakan ini maka itu terjadi, untuk mengatakan itu terjadi. Tentu aja kita harus berjalan di dalam real, di dalam jalannya Tuhan yang benar, amin. Menjauhkan diri dari segala kejahatan itu pasti. Tetapi kalau iman kita bekerja, iman adalah kita belum melihat apa yang kita percayai,
Seperti kita mendoakan teman kita yang sakit, kita belum melihat dia sembuh, tapi kita sudah mengatakan, terima kasih Tuhan, saya percaya dia sudah sembuh. Maka itu akan terjadi, amin. Jadi iman adalah kita belum melihat, tapi kita percaya. Yuk kita baca di dalam Ibrani 10 mulai ayat 37 sampai ayat 39. Boleh ada seorang yang bersuara keras membacakannya bagi kita? Apakah Bapak yang kotak-kotak coklat putih? Bapak siapa namanya? Pak Sugi yang ganteng. Mulai ayat 37 sampai 39. Bapak boleh berdiri? Iya. Ibrani 10 ayat 37 sampai 39. Iya. Pelan-pelan ya Pak. Iya. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan ia akan datang. Dan ia yang akan datang, maksudnya Tuhan Yesus sudah akan ada. Tanpa menangguhkan kedatangannya. Tanpa menangguhkan atau tanpa di cancel kedatangannya. Lanjut. Ayat 38, tetapi orangku yang benar, perhatikan Bapak Ibu, akan hidup oleh iman. Akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, tidak berada dalam Kristus lagi, tapi dia di dalam Allah atau ilah yang lain, maka apa yang terjadi? Maka aku tidak berkenan kepadanya. Aduh serem. Ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Lanjut. Tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh, coba semua katakan hidup. Tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Pak Sugi. Bapak Ibu, kedatangan Tuhan sudah tidak bisa ditangguhkan lagi. Kalau ada beberapa penilaian atau mungkin ada hamba Tuhan yang mengatakan, oh tunggu sampai kerajaan, sampai firman Tuhan sudah disebarkan di seluruh dunia baru datang, ya kan? Tetapi kita tetap harus mempercayai bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan apa yang kita udah lihat, ya kan? Kita udah lihat gempa bumi, perang, dan lain-lain sebagainya, ya. Itu berarti Tuhan tidak akan menangguhkan atau mendelay atau menahan waktunya untuk tidak datang. Tuhan pasti akan datang. Tetapi di sini kita disebut adalah kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri, amin, yang tidak pergi ke ilah lain. Kalau banyak artis sekarang, mereka karena uang, karena kedudukan, kita nggak usah sebut, mungkin Bapak Ibu tahu, lalu melalui sosial media, ya, mereka meninggalkan Yesus, pergi memeluk yang lain. Nah, kalau mereka meninggalkan Yesus yang adalah terang dunia, maka mereka ada tinggal di dalam kegelapan. Di dalam kegelapan ada siapa? Ayo, ada siapa? Iblis, ada setan. Kira-kira setan bisa nyelamatin mereka? Gak bisa, ya. Karena itu kita yang ada di sini. Katakan kita. Bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi kita adalah orang-orang yang, Pak Sugi, memperoleh hidup. Amin, ya. Coba kita lihat di ayat yang sebelumnya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Bagaimana caranya kita hidup oleh iman? Pertama, kita tentu saja belum bisa melihat wajah Yesus physically, ya kan? Tapi kita bisa melihat Tuhan. Kita selalu bertemu Yesus dalam firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita sedang melihat Yesus. Amin. Kita sedang ada berdialog dengan Tuhan, ya. Ya. Jadi itulah, kalau kita memiliki iman bahwa kita belum melihat apa yang kita minta, tapi kita percaya, itu baru adalah iman. Coba kita cari contoh yang lain.
Bapak Ibu pasti sering membaca dan sudah membaca bagaimana perempuan yang mengalirkan darah, ya, yang mengalami pendarahan selama berapa belas tahun? 12, pinter-pinter ya di sini ya semuanya. Dan apa yang terjadi ketika Yesus melewati tempat itu? Padahal Yesus lagi mau pergi menyembuhkan yang lain. Tetapi perempuan ini, dia mengatakan sesuatu di mulutnya. Itu merupakan perkataan iman. Amin. Apa yang dia katakan? Andai saja aku dapat menjamah jubahnya, aku pasti sembuh. Ya kan? Kalau di sini kan, andai kata gua minum Neosep, gua minum Antalgin, gua pasti sembuh. Maksud saya bukan nggak boleh, boleh aja, cuma ringan-ringan boleh. Tapi ketika kita mengalami sakit yang parah, ya, seperti ketika saya 2 tahun yang lalu saya jatuh, lalu dioperasi di kaki kiri, bonggol kaki kiri, ya kan? Bapak tapi nggak bonggol ya, cuma ini aja ya Pak. Katakan begini, saya percaya saya sembuh. Coba bilangin. Saya percaya saya sembuh. Amin. Gitu. Karena Tuhan mau. Karena Tuhan bilang, emang enak lu mau nyalipin gua 2 kali disalib. Ya kan nggak boleh. Kita harus percaya Tuhan sudah selesaikan semua masalah kita, semua dosa kita, salah, pelanggaran, sakit, penyakit, kemiskinan kita di tubuhnya, sehingga dia mati telanjang dan mukanya begitu buruk sampai tidak dikenal sebagai anak manusia lagi. Amin. Tapi semua karena itu semua penyakit sudah ditanggungnya, ya Bapak Ibu. Apa yang terjadi sama perempuan darah itu? Begitu dia jamah, sembuh sesuai dengan yang dia katakan. Bapak Ibu mau melakukan itu juga? Katakan begini, saya percaya saya mau melayani di gereja ini, entah menjadi singers, entah menjadi penerima tamu. Saya percaya Tuhan berikan saya kesempatan. Amin. Iya dong. Saya percaya saya mau menjadi pendoa di tempat ini. Tuhan pasti berikan saya menjadi pendoa. Amin. Di sini akan ada doa syafaat dan mungkin puasa, ya kan? Untuk mendoakan gereja Tuhan. Saya ajak waktu mungkin 1 tahun yang lalu, Rini bilang hanya kelompok kecil dan tempat ini. Tapi saya datang ke sini, ini kelompok gede loh, bukan kecil loh. Tepan buat Tuhan. Dan ada 2 air condition. Wow, luar biasa Ibu Berta. Puji Tuhan. Ibu Berta juga terus selalu mengatakan, aku percaya aku sudah diberkati berlimpah-limpah. Amin. Jemaat Tuhan di sini sudah diberkati berlimpah-limpah. Amin. Contoh lagi yang iman. Coba Bapak Ibu masih ingat kan peristiwa Raja Daud ketika dia merobohkan Goliat? Baca kan firman, amin. Puji Tuhan, saya baru baca Kejadian sampai Wahyu baru 1 kali. Ada teman saya udah 3 kali. Bapak Ibu baca nggak? Baca ya. Kejadian 1 sampai Kejadian 3. Udah berhenti dulu kan. Terus 3 sampai 5. Baca-baca aja terus, dikasih tanda, udah, ya kan? Nggak berasa loh. Kira-kira 1 tahun gitu habis loh. Kejadian sampai Wahyu. Amin. Ya kan? Sebab katanya ada pendeta khotbah begini. Takutnya gini, kita memang benar masuk surga, tapi nanti malaikat bilang, lu baca Alkitab cuma sampai imamat doang, sampai bilangan doang. Ya kan, raja-raja nggak, lu duduknya di sana deh jauh-jauh, nggak mau kan? Bercanda. Intinya kita harus mempunyai rasa cinta, rasa haus akan membaca firman Tuhan. Karena kalau kita membaca firman Tuhan, kita sedang bertemu dengan Tuhan. Amin. Amin ya. Ketika Raja Daud mau mengalahkan, dia masih bocah waktu itu, mau mengalahkan Goliat. Dia yang memiliki iman. Dia sendiri mengatakan kepada Raja Saul, singa beruang gua robek mulutnya. Ya kan? Gua gak takut, karena Allah Israel itu selalu besertai aku. Amin. Dia begitu hebat karena dia selalu percaya, dia selalu imanin apa yang dia lakukan itu Tuhan ada di dalam dia, dan itu pasti berhasil. Makanya dia bilang begitu sama Saul. Saul mau kasih pakai dia pakaian
tentara, prajurit, dia bilang nggak bisa kebesaran. Dia cuma bawa, kalau orang dulu bilang ketapel. Dia bilang kamu datengin gua sama pedang dan lain-lain sebagainya. Aku datang hanya demi nama Allah Israel, Allah yang maha hidup. Langsung tewas, ya kan? Karena dia memiliki iman, ya kan? Bapak Ibu juga baca kan ketika Bapak Abraham, dia sudah membawa Ishak ke Gunung Moria. Tapi dia hanya mau naik ke tempat yang dia akan mempersembahkan, dia meninggalkan bujangnya di bawah. Tapi apa yang dia katakan? Itu saya perhatikan benar. Saya tanamkan di hati saya. Dia mengatakan begini kepada bujangnya, kamu tunggu di sini, kami akan kembali. Katakan amin. Bapak Ibu mengerti ya? Dia mengatakan kami. Padahal kan dia harus persembahkan Ishak. Karena dia memiliki iman bahwa Tuhan itu tidak akan mengambil, Ishak ini tidak akan mati. Dia dengan Ishak akan kembali lagi ke tempat bujangnya. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan benar terjadi kan? Ishak tidak jadi disembelih karena Tuhan menyiapkan domba yang lain. Tempat itu artinya akhirnya diberi nama Allah yang menyediakan. Amin. Banyak sekali kejadian. Coba kita lihat lagi. Misalnya ada cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya kan? Dia mengatakan begini, sebuah kalimat perkataan mereka itu perkataan yang dilontarkan dengan iman, bahwa sekalipun Allah yang aku sembah, Allah Israel tidak menolong aku, tetapi aku tidak akan sembah patung itu. Men, kita mau nggak miliki iman yang radikal? Kecil-kecil aja. Contohnya kayak gini. Ini saya memiliki sahabat yang saya udah anggap seperti saudara, lebih dari saudara kandung, karena Rini dia adalah saudara di dalam darah Yesus, sama kayak kita, men. Kita the family of Christ ya. Rini karena dia orang Chinese, jago kalau berhitung-hitung, ya kan? Hitung-hitung selisih jago dia. Kalau orang Manado kalah, saya orang Manado asli. Jadi saya pernah pulang naik Grab. Kan kalau perempuan suka banget kan pakai hand cream, ya kan? Jadi cincin dilepas, taruh di pangkuan gini, terus pakai hand cream. Udah, hand creamnya selesai pakai, cincinnya lupa dipakai, ya kan? Terus kita udah turun di rumah, cincin itu sudah hilang. Dan Rini yang orang Chinese yang itu sewot banget. Jadi dia marah-marah sama supirnya, bla bla bla. Pokoknya dia serba khawatir gimana. Terus saya bilang gini sama Rini, kita doa aja kalau emang itu masih Tuhan izinkan menjadi masih punyanya saya, ya kan ya kok. Itu berarti Tuhan akan kembalikan ke saya. Tapi kalau nggak apa-apa, mungkin Pak supir itu dia butuh, mungkin ada keluarganya yang butuh banget, it's okay. Terus saya masuk, tapi jauh di lubuk hati saya ada sedikit perih. Boleh dong kalau cincin kesayangan hilang, boleh dong, sedih kan ya. Tapi saya langsung nggak tahu kenapa Roh Kudus menggerakkan mulut saya untuk menyanyikan, Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more precious than gold. And you love